Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Dengan materi Merdeka Belajar oleh Ririn Setiorini SMA Negeri 18 Jakarta. Mengenal diri sebagai pendidik. Seorang guru harus selalu belajar untuk dapat menuntun segala kekuatan yang ada pada anak sehingga mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Guru pun dalam memberikan pembelajaran, sebenarnya ia sedang membentuk masyarakat karena semua tingkah lakunya akan membekas pada anak. Guru pun dapat memberikan pembelajaran harus dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan seperti ketika waktu corona pembelajaran dari jarak jauh. Mendidik dan mengajar. Pendidikan pada masa penjajah hanya diperuntukkan bagi kaum yang bekerja oleh Belanda atau hanya pada kemampuan baca, tulis, dan hitung, yaitu hanya pada kecerdasan dan keterampilan saja. Setelah Indonesia merdeka, semua warga negara Indonesia dapat memperoleh pendidikan. Dan pendidikan kultural adalah pendidikan yang berdasarkan garis budaya bangsa dan budaya. Misalnya, menghargai pencapaian murid, mengajar sesuai kompetensi. Pendidikan kultural ini akan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Jadi, dengan pendidikan ada penyambung tradisi dan kebudayaan. Manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri atau mandiri, memenuhi kebutuhan lahir dan batin, maka guru membantu untuk dapat memberikan pendidikan fisik dan pendidikan rohani. Dengan demikian, diberikan pendidikan olah akal, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Hal ini akan mengantarkan murid menjadi murid yang merdeka, yaitu manusia yang merdeka yang dapat bersandar pada kekuatan lahir dan batin, tidak bergantung pada orang lain. Maka pendidikan yang diberikan tidak hanya untuk pengetahuan saja, tetapi juga mengasah emosi, mengasah sosial, empati, menghargai, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam pembelajaran, guru dapat mengembangkan kedua hal tersebut. Salah satunya dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Manusia merdeka perlu kemampuan berpikir dan bernalar yang baik. Dan hal tersebut berproses sepanjang hayat. Ini menjadi bekal dalam mengembangkan budi pekerti murid. Kodrat keadaan, yaitu kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana murid berada. Misalnya pembelajaran untuk murid yang tinggal di perkotaan haruslah didekatkan dengan masalah yang ada di perkotaan atau kontekstual. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat diperlukan murid karena membantu mereka untuk menguatkan kodrat yang mereka miliki. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dengan demikian, kita harus dapat beradaptasi untuk membantu murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada yang disebut dengan trikon prinsip dalam melakukan perubahan, yaitu kontinu. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjut langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergensi, kebudayaan itu menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Konsentris, kebudayaan memiliki ciri karakteristik. Sebagai prinsip melakukan perubahan, maka kebudayaan Indonesia tidak akan tertinggal. Pembelajaran dengan trikon prinsip yang melakukan perubahan, kontinu berkesinambungan secara terus-menerus. Proses pembelajaran terus-menerus dilakukan secara sukarela.
motivasi internal untuk dapat mengatur dirinya. Misalnya pembelajaran di luar kelas, murid dapat mengekspresikan rasa yang ditemukan atau yang dimiliki. Peran guru menentukan tujuan yang dipelajari, memantau, membantu murid untuk merefleksikan pengalaman belajar. Konvergensi sumber belajar dapat dari segala sumber disesuaikan dengan kebudayaan bangsa, konsentris, terbuka dan kritis, serta selektif. Implementasi pembelajaran Trikon bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Misalnya continue, konsisten dalam manajemen kelas, memberi ruang kepada murid untuk mengeksplorasi gagasan dan kreativitasnya. Konvergensi, metode pembelajaran bisa dari luar negeri, misalnya STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Math. Konsentris harus disesuaikan dengan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Selain dari hal tersebut, budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga timbullah suatu tenaga. Guru berperan untuk menggali karakter yang ada pada murid. Dengan demikian, guru harus mampu memahami murid sebagai individu yang sadar, memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak sehingga murid mengenal dirinya sebagai manusia yang merdeka. Dalam pemikiran atau dalam teori pembelajaran, kita mengenal ada beberapa teori, yaitu teori tabula rasa bahwa murid seperti kertas kosong yang diisi oleh pendidik. Dan ada juga teori negatif bahwa murid adalah kertas yang sudah penuh coretan. Sedangkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menggabungkan dua teori tersebut yang disebut dengan teori konvergensi, bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan samar dan belum jelas maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu atau menebalkan, memperjelas arti dan maksudnya. Budi pekerti ada dua, biologis dan intelligible. Biologis itu adalah tidak dapat diubah, sedangkan intelligible dapat diubah karena kebiasaan, sehingga ia dapat mempertimbangkan tingkah lakunya. Dengan kecerdasan budi pekerti dapat menemukan watak baik untuk menguatkan kodratnya. Murid memiliki potensi yang berbeda. Pendidikan harus mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat murid. Pendidik dapat berupaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga alam dan bangsanya. Dikenal juga dengan sistem Among, yaitu metode membimbing dan mendampingi murid, yaitu ada 3, Ingarso Sungtulodo di depan menjadi teladan, Ingmadio Mangun Karso di tengah membangun kehendak, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Dasar sistem Among adalah kodrat alam dan kemerdekaan. Guru menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kemerdekaannya. Bahwa sumber belajar bisa dari guru atau dari sumber lainnya. Jadi, guru sebagai fasilitator untuk membangun pemahaman murid secara maksimal, misalnya dengan pendekatan saintifik. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri sebagai identitas bangsa, membantu murid berliterasi dan berkolaborasi dalam masyarakat dunia.
Dengan demikian, pendidik mengembangkan seluruh potensi yang ada pada murid, kecerdasan, rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya dengan kemampuan literasi, bahasa, matematika, sains, digital, finansial, sehingga murid menjadi mandiri dan dapat mengenali dirinya sendiri, sehingga kita benar-benar dapat menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik secara individu maupun secara atau sebagai anggota masyarakat. Terima kasih.